Pak, ya, soal penanaman modal, soal hilirisasi ke depan, walaupun tadi sudah dipaparkan kita butuh dana sekian cukup besar, tapi pertanyaan saya, di masa pemerintahan Prabowo Subianto 5 tahun ke depan bisa ikut menopang berapa persen pertumbuhan dari proyek hilirisasi ini, Pak? Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa dari tahun ke tahun, mulai tahun 2019, 2021, 2022, 2023, pertumbuhan realisasi investasi untuk hilirisasi ini cukup besar, cukup meningkat. Bahkan kalau mengenai angkanya saya lupa, tapi meningkat terus tadi sudah kami paparkan. Jadi insya Allah untuk pemerintahan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo yang sama-sama kita tahu bahwa salah satu prioritasnya adalah hilirisasi. Tentu ini akan menopang untuk pertumbuhan ekonomi yang sama-sama kita dengar bahwa Bapak Presiden ingin bisa mencapai 8% ya. Jadi ini salah satu yang memang sangat penting atau potensinya besar. Dan apabila ini memang investasinya tambah terus, tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, ekspor kita tentu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau kita hanya mengekspor raw material. Pak, hilirisasi kan dari WTO juga masih mendapatkan challenge-nya, artinya di nikel khususnya. Apakah kita masih akan melanjutkan perjuangan kita di WTO supaya kita tetap bisa moratorium ekspor, atau justru ada perkembangan berikutnya? Baik, saat ini arahan dari Bapak Presiden Jokowi kan kita tetap quote-unquote melawan. Artinya kita sedang mengajukan untuk semacam banding. Dan kita tahu sama-sama bahwa saat ini untuk bandingnya kan arbitranya tidak ada. Maksudnya panelisnya tidak ada. Nah, karena itu justru ini kesempatan yang baik bagi kita. Sambil menunggu nanti ada panelisnya, kita tetap bisa menggerakkan untuk hilirisasi ini. Di sisi lain, kami di pemerintah sedang melakukan negosiasi untuk percepatan penyelesaian EU CEPA, perjanjian CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Dan salah satunya yang khusus di investasi adalah supaya mereka mau tidak membatasi ekspor, larangan ekspor itu. Itu salah satu upaya kita. Dan sekali lagi dalam sambil kita menunggu nanti ada panelisnya, ini momentum untuk tetap kita bisa untuk mengembangkan hilirisasi ini. Pak, EU CEPA kan masih terkendala ya, Pak? Beberapa waktu lalu kebetulan kami ditugasi mewakili Bapak Menteri Investasi, rapat dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian. Insya Allah diupayakan bisa finalisasi ya sebelum Bapak Presiden masih Pak Jokowi ini. Tapi ini saya lupa, beberapa waktu lalu belum lama ini kebetulan kami hadir di Menko Perekonomian dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian langsung. Jadi ini diupayakan supaya tetap bisa. Lagi terkait ini Pak, untuk komoditas hilirisasi sendiri, saat ini kan pemerintah kan sangat mengejut di pertambangan dan juga sawit ya Pak. Selain dua komoditas itu Pak, dari pertambangan dan sawit, apakah ada komoditas lain Pak yang memiliki nilai peningkatan yang besar untuk dihilirisasi Pak? Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui bahwa hilirisasi saat ini yang memang jauh atau lebih duluan adalah sawit ya, kemudian nikel. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa kami di Kementerian Investasi melalui Deputi Bidang Hilirisasi Strategis Penanaman Modal sudah membuat peta jalan atau roadmap untuk hilirisasi, mencakup bukan hanya di tambang, tapi juga kehutanan, perikanan, kelautan. Inilah yang kita dorong selain di sawit dan juga pertambangan. Itu apa aja Pak yang tadi kehutanan itu berupa apa aja komoditas? Kalau untuk kehutanan ini dari sisi kayu, kemudian kalau dari sisi perikanan, kelautan perikanan, tentu salah satunya adalah rumput laut, perikanan, seperti itu. Kendala satu lagi Pak, kendala dari hilirisasi Pak, mungkin ke depan ini kelihatannya memang angka yang bisa dikontribusikan terhadap PDB itu cukup besar ya, tapi dari roadmapnya sendiri kendala yang masih harus di garis bawah itu apa Pak? Tadi sudah saya sampaikan
kendala-kendalanya salah satunya memang SDM. SDM itu memang menjadi program pemerintah untuk bisa meningkatkan pendidikan atau pelatihan-pelatihan khususnya di bidang hilirisasi ini. Tentu kalau misalnya di contoh yang saat ini misalnya beberapa waktu lalu ketika Bapak Presiden meresmikan LG Chem yang ada, itu tentu ini dibutuhkan para sarjana-sarjana yang memang canggih-canggih ya. Artinya ini salah satu upaya dari pemerintah supaya bisa memenuhi hilirisasi. Karena ini kan tidak mungkin hilirisasi berbeda kalau untuk raw material kan ibaratnya tinggal mengeksploitasi saja. Kalau ini kan berarti harus membangun teknologi, penemuan-penemuan baru, teknologi baru semacam itu. Pak, satu hal lagi Pak, untuk target nilai Pak, Terakhir ya. tahun pertama Prabowo di sektor hilirisasi ini berapa sih? Kalau target nilainya, mohon maaf, kebetulan saya belum update ya, minta maaf kalau untuk yang targetnya ya. Tapi Soal insentif ini bagaimana? Makasih. Pak, soal insentif tadi kan menarik. Menarik. Pak Ahmad Makassar tadi Terakhir bilang. ya, ya, insentif kami tentu bekerjasama dengan Kementerian Keuangan. Saat ini insentif ini dari Kementerian Keuangan didelegasikan ke Kementerian Investasi BKPM, ada tax holiday, tax allowance, kemudian juga impor duty misalnya. Dan ini untuk tax holiday ini memang saat ini tetap masih dibutuhkan. Tentu kalau investasi yang besar yang membutuhkan, yang merupakan pionir ini mereka salah satu daya tariknya adalah tax holiday. Dan terus terang saat ini kami dengan Kementerian Keuangan sedang membahas hal itu dalam rangka untuk perpanjangan pemberian tax holiday. Nanti pemerintahan baru pada saat setelah pelantikan Pak Prabowo itu juga sudah bisa diterapkan kembali tax holiday-nya. Insya Allah sudah bisa. Oke. Nggak ada kendala ya Pak ya? Insya Allah nggak ada. Berarti bisa menarik investor-investor baru ya Pak ya? Tentu karena itu salah satu daya tarik kan bisa 10 tahun, 15 atau bahkan 20 tahun. Ya. Oke, ya terima kasih. Makasih banyak. Pak Yatno.